Listeners, KB memiliki informasi ada seorang warga yang menggunakan dana pribadi miliknya untuk melakukan perbaikan jalan. Kami sudah terhubung dengan Mas Ronald atau yang akrab disapa Bro Ron yang berinisiatif melakukan perbaikan jalan. Apa kabar Mas Ronald? Baik sekali, selamat pagi semua. Salam sehat ya Mas Ronald atau biasa disapa Bro Ron ya? Ya, betul sekali. Salam Baik, sehat kembali untuk semua. baik. Mas Ronald, apakah betul bahwa pembangunan jalan murni uang pribadi dari Mas Ronald? Mungkin saya ralat sedikit ya Mbak ya. Hmm. Ya, ini bukan pembangunan jalan, tapi perbaikan sambungan jembatan. Perbaikan Ya, sambungan memang jembatan ya. sambungan jembatan. Baik. Yang memang kerusakannya sih mirip kalau jalan biasa ya, lubangnya kalau berlubang ya mirip sama-sama aja. Jadi yang masyarakat atau teman-teman wartawan mungkin pikir ya perbaikan jalan secara umum ya. Ya. Tapi ini sambungan jembatan. Sambungan jembatan di wilayah mana? Betul. Tepatnya? Di Cibinong ya, Bogor, Kabupaten Bogor, dekat Sirkuit Sentul. Jadi sekitar 2 kilometer dari Sirkuit Sentul. Baik, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Sentul ya? Betul. Iya, Sentul. Oke. Kondisinya bagaimana waktu sebelum ada perbaikan sambungan jembatan ini? Kondisinya berlubang. Jadi waktu saya di tag teman-teman di Instagram, saya di tag di akunnya Cibinong News. Ya. Bilang, Om Ron mungkin bisa perhatiin ini sudah banyak yang kecelakaan. Jadi saya baca tuh komentar-komentarnya kan. Ternyata sudah banyak yang bilang, saya pernah nyungsep di sini, saya pernah jungkir balik di sini. Ada yang menggunakan kata jungkir balik malam-malam. Memang, jadi pas saya baca itu, saya penasaran dan juga kebetulan udah jam 9 malam, saya pikir, datanglah lihat ya. Saya lihat, saya survei, mungkin ada yang bisa kita lakukan. Jadi pas saya datang survei, memang semua sambungan jembatannya itu udah rusak. Ada yang sudah berlubang, ada yang sudah turun itu ibaratnya sudah tidak rata dengan permukaan aspalnya. Jadi kalau motor, kalau roda 2 lewat, saya yakin lah karena saya juga kan anak motor. Nah itu yang bilang pernah nyungsep, pernah crash ya, itu saya percaya itu akan terjadi. Baik, jadi sambungan jembatan rusak sehingga rawan kecelakaan ya, itu yang menggugah hati Mas Ronald untuk melakukan perbaikan sambungan jembatan tersebut ya? Betul, jadi pada saat saya survei juga, kebetulan jembatan itu tidak ada penerangan jalan. Jadi kalau sepanjang jalan itu ada penerangan jalan, tapi khusus jembatan itu yang panjangnya berapa ya? Saya lupa, ada sekitar 2 atau 3 bentang itu ya, 100 meter, itu tidak ada lampu sama sekali, lampu penerangan sama sekali. Baik, jadi bukan hanya rusak tapi juga tidak ada penerangan? Tidak ada lampu penerangan. Jadi kalau lewat, lindes lubangnya itu, dan kebetulan lubang itu persis, jadi kalau di lajur itu kan kalau mobil ya mungkin pertengahannya itu bisa persis di tatakannya yang lewat roda mobil ya. Kalau motor ya udah pasti yang nggak akan lihat, itu pasti kena itu. Dan banyak kasus kecelakaan di sana, Mas? Kalau membaca komentarnya di Cibinong News banyak, yes. Yang mengaku pernah crash itu bisa dibilang lebih dari 10 lah. Wah, saya pernah jungkir balik ke sini, saya pernah crash di sini. Iya. Gitu, Mbak. Baik, lalu untuk total jumlah uang yang diperlukan untuk perbaikan jembatan tersebut berapa totalnya, Mas? Gini aja deh, Mbak. Saya segan juga sih bilangnya. Yang pasti jumlah yang saya perbaiki itu tidak normal. Jadi kerusakan yang saya perbaiki itu tidak normal karena memang ini jembatannya kedalaman gap, yaitu antar sambungan jembatannya itu tidak normal. Dia itu lebih dalam 4 kali lipat dibanding yang seharusnya. Normalnya lah ya. 4 kali lipat lebih dalam. Jadi kalau saya memperbaiki jembatan atau mengerjakan jembatan yang mungkin biayanya 1,5 sampai 2 juta per meter, ya ini 4 kali lipat lah dari biasanya, dari standarnya, karena memang 4 kali lipat lebih dalam dia punya kedalaman gapnya ya. Gap itu antar sambungan jembatannya, Pak. Baik. Artinya ada kesalahan dari konstruksi bangunan tersebut, jembatan tersebut sebelumnya?
Kalau konstruksi sih, saya udah pernah ketemu jembatan seperti ini, di mana mungkin, kan kebetulan jalan itu yang jalan alternatif Sentul itu kan baru direvitalisasi, jadi pelebaran yang memang semua aspalnya mulus. Dan ini juga salah satu alasan kenapa saya mau memperbaiki, ya karena aspalnya masih mulus. Jadi yang Hmm. rusak itu di sambungan jembatannya aja. Jadi kalau aspalnya nggak mulus, ya percuma memperbaiki sambungan jembatannya karena akan susah meratakan. Hmm. Jadi jembatannya, permukaan jembatan aspalnya itu masih mulus. Karena dia masih mulus, saya mau memperbaiki, oke, saya pikir normal. Nah, kalau desain struktur, mungkin sih normal-normal aja. Tapi karena ini saya bilang tadi ya, baru direvitalisasi, diperbaiki, jadi mungkin ini jembatan tua. Mm-mm. Jadi jembatan tua itu dinaikin supaya dia tidak terlalu menurun dibanding jalan yang baru direvitalisasi. Mm-mm. Jadi mungkin apa ya, supaya dipaham sama orang awam, mungkin diuruk kali ya, Hmm. diuruk agak tinggi, jadi memang lebih tebal. Ya. Tetapi seharusnya sambungan jembatan itu urukannya kalau pas pemasangan sambungan jembatan, ya jangan diuruk juga, itu memang harus diganti total. Karena memang kalau memasang sambungan jembatan itu kan kita harus bongkar dulu yang aspalan. Hmm. Setelah dibongkar, urukannya dibuang semua sampai ketemu dasar apa ya, dia punya slabnya ya. Slab itu dasar corannya. Ini dasar corannya ini 4 kali lipat lebih dalam dari normalnya. Nah, waktu kami bongkar itu sebelum ketemu dasar coran masih banyak ketemu pasir dan tanah. Dan itulah yang membuat sambungan jembatannya itu turun terus. Jadi di hari yang sama itu, Mbak, jadi Ya. saya memberitakannya, di hari yang sama itu juga jam 11 siang itu ada beberapa lubang sudah diperbaiki Pemkap ya berarti, pemerintah kabupaten. Mm-mm. Dan itu juga sudah diposting oleh Cibinong News akunnya waktu itu. Mas Ron sudah diperbaiki, tapi sore-sore saya pikir, saya datang aja lah, karena memang saya sudah jadwalkan tim untuk berangkat. Saya datang dan memang tidak semua diperbaiki. Dan seperti setelah saya lihat, itu baru 6 jam diperbaiki, sudah turun lagi perbaikannya mereka. Makanya saya pikir oke lah, setelah saya survei malam sebelumnya dan saya datang sorenya, saya bongkar aja lah malam ini, saya mau lihat di bawah. Jadi kenapa kok baru diperbaiki turun? Dan ternyata ketahuan kenapa turunnya, karena di bawah itu tidak diganti urukannya. Karena itu harus diganti, Pak. Setiap sambungan jembatan itu harus memakai material yang khusus. Jadi kalau mereka hanya menambal dari atas, di bawahnya tidak diganti, itu dijamin akan rusak lagi. Baik. Dan ini pihak dinas yang harus perhatikan ini. Jadi jembatan ini ada anomali di mana sambungan jembatannya itu semuanya kalau saya bisa katakan itu ngawur itu, Pak. Baik, ada yang ngawur, nambal bukan solusi, dan dilakukan Mas Ronald adalah menggantinya ya supaya tidak mudah rusak. Ya. Mas Ronald, apakah untuk Ya. biaya perbaikan sambungan jembatan tersebut murni dari Mas Ronald atau ada teman-teman juga yang membantu? Enggak, murni dari saya. Jadi kebetulan kan memang saya itu kan spesialis jembatan dan lagi ada proyek yang kita kerjain di tol Cibitung Cilincing. Jadi waktu saya membaca kasus ini di Instagram Cibinong News, saya langsung hubungin pihak pabrik. Saya punya pabrik. Saya tanya, masih ada nggak barang sekian banyak, dan pasti bilang masih ada stok. Ya udah, saya langsung kerahkan tim aja. Jadi kalau dihitung-hitung sih sebenarnya, Mbak, dengan kedalaman yang ada itu ya lumayan lah, puluhan juta lah. Baik. Nah, Gitu. bukan biaya yang sedikit tentunya dan sendiri, Bukan. sumbangan sendiri dari Mas Ronald. Apa yang membuat Mas Ronald mau begitu untuk menyumbangkan dananya untuk kepentingan masyarakat? Karena saya sendiri itu anak motor, Mbak. Jadi kalau Mbak tadi bilang nama saya Broron DM, itu artinya Broron dunia motor. Jadi Broron dunia motor, saya paham sekali mengenai dunia permotoran, roda 2. Saya juga penggemar motor, penggemar moge, penggemar motor kecil. Saya juga punya showroom, saya juga punya toko helm, toko aksesoris. Jadi waktu saya baca beberapa komentar yang katakan sudah pernah crash, sudah pernah jungkir balik, dan saya lihat kondisi fotonya dan videonya, ya saya paham. Dan itu memang sangat bahaya. Dan saya juga sering touring juga ke daerah, ya memang sambungan jembatan banyak sekali yang perlu diperhatiin ya, baik itu oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, atau siapapun, bahkan juga pusat kalau jalan nasional.
Hmm. Ya memang yang kurang perhatiin. Kalau saya pikir sih banyak dinas-dinas yang kurang paham mengenai sambungan jembatan. Hmm. Kalau mengenai pengaspalan mungkin mereka paham, tapi sambungan jembatan ini memang perlu material yang khusus. Hmm. Dan seperti yang saya bilang tadi Mbak, waktu saya rencana mau perbaiki hari Kamis minggu lalu, itu jam 11 siang sudah diperbaiki oleh beberapa lubang, beberapa tapi tidak semua, beberapa lubang sudah diperbaiki oleh Pemda. Tetapi material yang dipakai itu material yang salah. Yang dipakai itulah material untuk aspal keras lah namanya. Itu untuk permukaan aspal biasa, bukan Baik. untuk sambungan jembatan. Baik, Jadi apakah dari situ pun, Mas Ronald sudah sampaikan itu ada kesalahan material yang digunakan kepada pemerintah daerah atau dinas terkait? aduh jujur Mbak, saya sangat malas berurusan sama pemerintah. Kenapa? Kenapa? Sudah bisa tertebak, nanti jawabannya paling terima kasih atas saran. Kalau masalah bertindak mungkin saya rasa enggak ya, karena ini terjadi dimanapun Mbak, di kota besar, di provinsi yang besar, ini sering saya lihat. Bahkan di kompleks saya ini, jalan keluar kompleks saya ini sambungan jembatannya ditambah pakai beton Mbak. Iya. Saya ketawa tuh. Jadi ya begitulah Mbak. Mereka Baik. mungkin perlu training kali ya. Baik, tetapi sebetulnya kan itu kewenangan dari pemerintah daerah, Mas Ronald. Betul. Kenapa tidak disampaikan saja, biarkan pemerintah daerah yang harusnya bekerja? Tidak perlu Mas Ronald Betul. misalnya mengeluarkan uang puluhan juta rupiah begitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus dan saya ingin menjawab sekarang karena saya paham dunia permotoran dan juga karena saya paham mengenai sambungan jembatan dan melihat kondisinya. Ini kondisi sambungan jembatan rusak bukan kemarin, bukan 2 hari lalu, bukan 3 hari lalu, bukan minggu lalu, bukan bulan lalu. Ini kerusakan yang sudah terlantar. Berapa lama rusaknya? Kalau melihat kondisi sampai kelihatan dia punya plat besi berkarat seperti itu sudah pasti lebih dari 2 bulan terlantar seperti itu. Nah, karena saya bilang tadi saya paham mengenai dunia permotoran, saya paham bagaimana itu orang-orang yang naik motor yang bilang jungkir balik, yang pernah crash, yang pernah luka-luka, bahkan sampai ada netizen yang melingkari dengan pilok. Dan itu kalau bisa dibilang vandalisme juga ya. Tapi kan dia itu ingin membantu masyarakat yang lewat supaya melihat lubang itu pada malam hari. Ya saya juga berpikir yang sama. Kalau saya melihat kondisinya udah seperti itu dan kelihatannya udah terlantar, ya saya mending bergerak aja Mbak. Karena kalau sudah terlantar seperti gitu ya siapa lagi kalau bukan kita-kita. Baik. Kalau misalnya ada pihak dari pemerintah daerah atau dinas terkait Kabupaten Bogor mendengarkan dialog kita saat ini di MG Radio Network atau Morning Traffic, apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Ronald? Mungkin saya akan sampaikan sama yang persis saya sampaikan Mbak. Perlu training, perlu pemahaman mengenai sambungan jembatan dan perlu bertindak lebih cepat. Karena kalau lubang-lubang ini sangat berbahaya untuk yang memakai jalan tersebut. Baik. Gitu, apakah Mbak. juga dari warga sudah mencoba sebelumnya berkomunikasi dengan pemerintah daerah atau dinas terkait? Saya kurang paham kalau mengenai itu, Mbak. Kalau melihat juga postingannya di Bogor 24 jam, akun Instagram Bogor 24 jam, ya banyak yang pesimis lah kali ya kalau untuk menginformasikan kepada pihak dinas. Dan sepemahaman saya, dinas itu tugasnya mengelilingi areal kerjanya ya selalu setiap hari, bukan sekali sebulan, itu memang setiap hari harus mengelilingi dan melihat apa yang perlu perbaikan. Jadi kalau memang melakukan tugasnya tanpa diinformasikan oleh masyarakat pun sudah tahu apa yang harus diperbaiki. Apalagi ini jalan besar Mbak, ini jalannya 3 lajur loh Mbak. Ini jalan besar 3 lajur, jalan alternatif yang menghubungi dari area Sekosentul ke Jalan Raya Bogor. Dan ini jembatannya juga 2 lajur plus ada lajur motor khusus. Jadi totalnya itu 6 lajur. Jadi ini jembatan besar yang seharusnya bisa mereka monitor ya selalu ya. Jadi ini bukan area terpencil, area yang. Jadi waktu saya kerja saja Mbak. Waktu saya kerja ini dari jam 10 malam sampai jam 6 subuh, jam 6 pagi.
Ini saya sendiri yang turun tangan juga di situ, memastikan semua pasukan bergerak dengan baik. Itu truk-truk yang lewat, bahkan truk di trailer yang 18 pun lewat. Itu semua itu jalur cepat. Ibaratnya saya sudah memakai alat safety yang safety-nya, banyak lampu berkedip, mobil saya juga lampu strobo kuningnya udah berkedip. Orang masih aja tetap lewat dari 40, 50, bahkan 60 km per jam. Yep. Nah bayangin tuh, tanpa kita bekerja di situ, tanpa ada warning sama sekali, ibaratnya terbuka normal, lari 60 km per jam, lindas lobang, ya I'm not surprised. Banyak yang juga balik. Ya, itu bukan jalur terpencil. Apakah juga dekat sebetulnya dengan kantor pemerintahan daerah Bogor? Kalau itu saya kurang tahu, Mbak. Saya bukan orang Bogor, Mbak. Saya orang Catung, Mbak. Itu masuk Kabupaten Bogor. Ya, yang saya tahu persis itu masuk Kabupaten Bogor. Tapi kantor Bogor, pemerintahan kabupaten saya kurang tahu di mana persisnya, Mbak. Baik. Berarti sebetulnya Mas Ronald bukan orang situ dong ya? Bukan. Nah, ini karena malam-malam itu kan, itu saya tahunya kan Rabu malam minggu lalu, Mbak. Jadi saya bilang tadi Rabu malam udah tidur, udah mandi, lagi berbaring, biasalah cek HP, tiba-tiba HP saya kok banyak sekali yang cek akun Instagram saya, kok banyak sekali yang tag saya ke akun Cibinong News. Ya, saya baca lah akun Cibinong News. Jadi makanya saya tahu, Mbak. Baik. Gitu. Artinya kondisinya saat ini sudah diperbaiki 100%? Sudah bisa dilewati dengan normal atau bagaimana? Oh, tidak. Itu hanya satu lajur di dalam satu jalur. Jadi sisi kiri aja. Kalau kita kan saya bilang tadi itu satu jalur itu ada 3 lajur. Yang saya perbaiki itu lajur kiri. Dan itu hanya satu sisi, Mbak. Ini jembatan, tiap sisi ada 6 terowongan. Jadi kalau kali ke kiri kanan ada 12 satu. Dan ini 100% semua perlu diperbaiki. Baik. Nah, saya bilang tadi, kosnya saya puluhan juta di satu lajur saja. Nah, bayangin satu lajur hubungan tinggal dikali aja, Pak. Jadi intinya kalau ini diperbaiki, dibongkar semua, itu sekitar 400 sampai 600 juta, Mbak. Ya. Baik. Terima kasih Mas Ronald sudah berbagi informasi kepada kami pagi hari ini di Morning Traffic. Ya, MG Listeners, kita harus jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 94,7 FM MG Radio Network Morning Just News. Morning Traffic.